ini anak kenapa? Kok kayak orang kesurupan? Wah, udah nggak bener nih, udah nggak wajar ini. Dilihat aja siapa besok yang datang. Sebenarnya ya Dok, kamu itu udah lama banget loh kena hal beginian. Cuman nggak ngerasa ya. Itu kata Pak Tejo. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kamu sudah klik video ini. Oke teman-teman, kali ini aku mau cerita soal pelet. Hah? Pelet? Apa itu? Ya, buat kamu yang memang masih asing ya dengan istilah ini sebenarnya masih kental juga dengan hal-hal mistis. Pelet itu adalah sebuah ajian pemikat untuk lawan jenis yang sudah sangat populer di masyarakat kita. Ya, bicara soal pelet, ada temanku nih yang sebut saja namanya Dia. Dia ini pernah mengalami kena pelet dari seorang cowok. Sekarang sih memang sudah jadi mantannya. Di mana efek dari kena pelet ini sempat membuat dia hampir ya masuk rumah sakit jiwa. Nah loh, gimana ceritanya? Siapin aja cemilannya, enakin rebahannya, dan aku mulai ceritanya sekarang. Oke, sebelum lanjut aku ceritain, aku perlu disclaimer dulu nih teman-teman biar semuanya pada paham ya. Kalau pengalaman Dia ini itu sangat personal banget. Nah, kita wajib untuk memegang asas praduga tak bersalah. Karena memang kan hal-hal kayak gini, hal-hal mistis seperti ini sulit banget untuk dibuktikan. FYI, pelet memang digunakan untuk memikat lawan jenis. Tapi ya jangan sampai salah kaprah, karena masih juga yang salah kaprah. Pelet itu sebenarnya hanya berlaku untuk yang dikenal saja. Kalau nggak dikenal ya nggak bakal mempan. Misalnya nih, aku ngefans atau aku suka banget sama artis. Si artis nggak kenal aku juga nggak kenal dengan artis itu secara personal. Maka kalaupun dipelet juga nggak bakalan bisa. Oke, sekarang kita mulai ya ke ceritanya. Kejadian ini dialami Dia sekitar tahun 2016 teman-teman. Sebelum dia lulus kuliah. Dia itu sebenarnya nggak menuduh, tapi ya memang semua fakta itu menuju ke seorang cowok ini gitu ya. Dan kebetulannya lagi, Dia ini memang agak sensitif dengan hal-hal goib. Dia bisa lihat hantu, malah sering banget tuh ketempelan, tapi bisa dia tahan sendiri. Intinya dia bisa mengendalikan kelebihannya. Oke, ceritanya gini. Dia ini waktu itu punya pacar, namanya Vian, sekarang udah jadi mantan. Vian ini cowok yang super duper protektif, posesif, bahkan dulu aja dia tuh nggak boleh pakai BBM. Waktu itu kan hits banget ya BBM. Karena memang Vian takut kalau dia itu selingkuh. Sampai akhirnya ketika Vian udah lulus kuliah dan dia masih nyusun skripsi, muncullah berbagai pertanyaan dari maha benar netizen, kedua belah pihak keluarga. Pas lebaran khususnya, kapan mau nikah? Kapan Vian ngelamar? Kan dia udah kerja. Ya semacam itulah pertanyaannya. Dari pernyataan ini sebenarnya membuat dia tersadar teman-teman. Apa mungkin ya dia mau nikah sama cowok seperti itu? Pacaran aja dia tuh tertekan banget. Apalagi nikah seumur hidup loh. Dari situ dia mulai ragu-ragu. Tapi ya mau mutusin gimana dong? Alasannya nggak ada. Apalagi kan orang tua mereka itu ternyata udah akrab, udah kenal satu sama lain dan udah sama-sama setuju. Dah tuh ya, dia lalu mencari jawaban kepada Allah. Dia melakukan ibadah, yaitu sholat istikharah. Kebetulan memang dia ini muslim. Dia sholat istikharah meminta petunjuk apakah memang Vian ini adalah pria terbaik yang ditujukan buat dia, alias jodohnya dia gitu loh. Setelah 1 minggu, dia menjalankan ibadah sholat istikharah ini secara rutin, dia pun menemukan jawabannya. Ternyata teman-teman, tidak diduga sama sekali. Vian itu punya selingkuhan. Dan disitulah momen dia punya alasan kuat untuk mutusin Vian. Udah ketahuan selingkuh, Vian tuh ternyata masih maksa-maksa, nggak mau loh dia diputusin, bahkan si Vian ini sampai nangis-nangis. Tapi ya karena dia nggak mau toleransi lagi, dia tetap kekeh mau putus. Setelah sekitar 3 bulan putus dari Vian, dia ketemu cowok lain, sebut saja namanya Arga. Ini beda nih. Arga ini justru secara terang-terangan meminta dia buat jadi istrinya. Arga ini pengen serius. Nah, mendengar kabar itu, Vian, si mantannya dia tadi, itu mulai berulah. Dari sinilah semua tragedi yang dialami oleh dia dimulai. Jadi ceritanya teman-teman, sehari sebelum Arga main ke rumah, Vian tiba-tiba datang juga ke rumah dia.
Beda sehari doang ya. Jadi misalnya gini, si Arga ini mau datang hari Sabtu, terus si Vian itu datang hari Jumatnya, kayak gitu loh. Dia tuh sebenarnya udah males banget ketemu sama Vian, tapi ya terpaksa lah dia temuin, orang udah masuk di teras ya kan. Vian bilang kalau dia mau minta maaf katanya. Ya dia sih jawab, ya udah, aku udah maafin kamu kok. Tapi Vian ini mengajukan syarat mereka berdua harus salaman dulu. Ini sebagai tanda kalau dia itu bener-bener udah maafin dia. Ya udah, mereka salaman tuh ya. Di momen itu, sebelum pulang, Vian ini sempat numpang ke toilet. Nah, sejak kejadian itu entah kenapa nih teman-teman, dia kok jadi kepikiran terus ya sama Vian. Bahkan dia ini sampai males gitu loh ketemu sama Arga, which is Arga ini kan udah pacarnya. Puncaknya, waktu Arga main ke rumah, dia tuh ngerasa benci banget sama Arga. Terus nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia tuh nangis ya, nangis kejer sambil manggil-manggil namanya Vian. Vian, udah kayak orang kerasukan gitu loh. Ayah ibunya dia ya otomatis takut banget lah ngelihat anaknya berbuat kayak gitu. Ini anak kenapa? Kok kayak orang kesurupan? Wah, udah nggak bener nih, udah nggak wajar ini. Soalnya nangisnya nangis kejer, pakai ya pokoknya aneh lah, lebay banget gitu loh. Dari situlah ibu dia tuh ngide buat manggil paranormal. Sebut saja namanya Pak Tejo. Pak Tejo datang tuh ya ke rumah. Pak Tejo bilang kalau dia ini ternyata kena ajian semar tangis. Semar tangis ya, bukan semar mesem, itu beda. Terus katanya Pak Tejo, si pengirim itu pengen bikin dia jadi kena gangguan jiwa dan terlihat tidak cantik lagi di mata cowok-cowok. Jadi maksudnya kalau ada cowok lain tuh, dia tuh kelihatan tua banget kayak nenek-nenek gitu loh. Lalu pas Pak Tejo ngasih air dan nyuruh dia minum air itu sambil baca surat Al-Fatihah, tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Ini epic nih. Dia sama sekali nggak bisa membaca surat Al-Fatihah. Padahal kan dia cukup religius ya orangnya. Seperti orang linglung dan lupa, malah dia ini ketawa-ketawa, ngetawain Pak Tejo. Yang ngelihat anaknya makin kayak gitu, ayah ibunya dia ya makin ikutan nangis kan. Gak tega gitu ngelihat dia sampai kayak gitu. Pak Tejo lalu nepuk pundaknya dia dan bilang, "Duk, Cahayu, bikin sepengirim masuk sekalian, jangan setengah-setengah gini. Biar saya nanti gampang ngeluarinya. Jangan ditahan." Itu kata Pak Tejo. Tadi di awal aku udah kasih tahu kan kalau dia ini sebenarnya bisa ngelihat makhluk halus dan sebenarnya dia juga udah terbiasa ketempelan. Terus kalau ada yang mau masuk ke tubuhnya dia nih, dia tuh selalu bisa kayak nahan gitu loh. Bisa mengendalikan kelebihannya. Jadi pas kejadian itu nih, dia kayak bermuka dua gitu teman-teman. Kadang jadi dia, terus kadang dia jadi hantu yang nangis-nangis tadi yang manggil-manggil si Vian. Begitu terus kayak ngeflip gitu loh. Dia tuh masih nahan. Terus akhirnya Pak Tejo pakai cara lain. Di sini nggak sadar, dia nggak tahu dan nggak inget apa-apa lagi. Dia pingsan lah. Kalau dari ceritanya si Arga, dia kan tanya ya ketika dia udah sadar. Pas dia lagi disembuhin Pak Tejo itu, dia tuh nangis-nangis bahkan sampai bergulung-gulung di lantai sambil kesakitan juga teman-teman. Sakit, sakit kayak gitu. Nah setelah berhasil dikeluarin dan peletnya itu dikembaliin ke pengirimnya, Pak Tejo bilang ke dia dan juga ke orang tuanya, besok pagi ini ada orang yang bikin kamu kayak gini bakal datang ke rumah ini karena dukunya udah kalah. Dilihat aja siapa besok yang datang. Sebenarnya ya Dok, kamu itu udah lama banget loh kena hal beginian. Cuman gak ngerasa ya. Itu kata Pak Tejo. Jadi selama ini Vian itu memang ngerjain dia pakai pelet. Tapi dia tidak mengetahui itu. Singkat cerita, keesokan harinya jam 6 pagi, masih pagi-pagi banget kan, tiba-tiba pagar rumah dia digedor-gedor. Siapa? Pagi-pagi kok udah bertamu, pikir dia. Kalian tahu siapa yang ada di depan pagar? Siapa yang bertamu? Iya, si Vian. Vian katanya mau nemuin dia. Di situ otomatis ayah ibunya pasti ngelarang lah. Enak aja mau ketemu, mau bikin anak saya kayak kemarin. Terus tujuannya apa? Nah, di situasi itu teman-teman, dia juga ngelihat banyak banget hantu dengan wajah menyeramkan kayak mau masuk ke tubuhnya. Tapi ya alhamdulillah, dia masih tetap bisa nahan itu semua. Singkat cerita lagi, hubungan dia dan Arga ternyata nggak bisa dipertahankan. Mereka putus.
Dan sejak kejadian itu entah kenapa setiap dia menjalin hubungan dengan cowok pasti selesai. Kandas, putus terus, gak bisa lanjut. Pokoknya aneh banget, alasannya ada aja. Sampai pada akhirnya orang tuanya dia itu datang ke orang pintar atau ke paranormal lain lah. Karena penasaran kan, kenapa sih ini anaknya kok gagal terus, gagal menikah, pacaran juga gak pernah berhasil. Kalau katanya orang Madura tuh takutnya dikunci orang gitu. Dan ternyata tahu nggak? Emang katanya paranormal, dia itu dikunci orang. Kalau pengen bebas dari itu semua, dari penguncian itu, harus melakukan beberapa ritual. Dan ini penuh pengorbanan. Mulai dari harus menancapkan paku lah di kuburan tertua, itu harus dilakukan jam 12 tengah malam. Masuk akal nggak? Dan kebayang gimana seremnya? Karena harus sendirian. Lalu harus melakukan ritual seperti mandi kembang 7 rupa, terus cari ayam warna putih, disembelih, dan masih banyak lagi. Nah, kalau udah pakai ritual-ritual gini, dia dan keluarganya tuh nggak percaya, itu udah nggak benar gitu ya. Sebenarnya buat nyembuhin ini, keluarganya dia tuh nggak cuma datang ke 1 atau 2 orang paranormal aja, tapi puluhan. Cuman hasilnya ya sama aja, karena mereka kan nggak mau ikutan ritual-ritual gitu kan. Sampai pada akhirnya, mereka datang ke beberapa ustadz karena keluarganya itu takut banget kejadian ini terus diulang. Akhirnya dia diruqyah. Selang beberapa minggu, tiba-tiba aja tetangga depan rumahnya itu bertamu ke rumah dia. Dan tahu nggak, tetangga itu cerita apa ke keluarganya dia? Tetangga itu sebut saja namanya Bu Marni ya. Bu Marni bilang kalau dia itu pernah disuruh sama temen cowoknya dia buat naruh ayam mati dan segala macam sesajen tetek bengek gitu dikubur di depan rumahnya dia. Dan orang itu katanya bakal kasih upah yang lumayan gede. Ya untungnya Bu Marni ini, tetangganya itu tadi nggak melakukan itu dan bilang kalau mereka sekeluarga tuh bener-bener harus hati-hati. Kata Mbak Marni, cowok itu ciri-cirinya bener-bener mengarah pada Vian. Iya, Vian si mantannya dia. Oke teman-teman, itu tadi cerita dia soal pengalamannya kena pelet dari mantan cowoknya. Usut punya usut, cowoknya itu sekarang udah nikah dan punya anak juga. Semoga bahagia, itu doanya dia sih. Nah dari pengalaman dia ini teman-teman, hikmahnya sebenarnya banyak banget ya. Dan membuat dia jadi semakin dekat kepada Allah SWT. Karena dia percaya sihir, pelet, guna-guna atau apapun itu gak bakalan mempan kalau kita rajin beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Apalagi kalau urusan jodoh ya, memang harus dan wajib istikharah dulu bagi seorang muslim tentunya. Agar apa ya? Agar diberikan petunjuk. Dan pesan dia nih buat para cowok-cowok, kalau kalian ditolak ya janganlah pakai dukun. Cinta ditolak, jangan dukun yang bertindak ya. Bersikaplah dewasa dan gentle dong. Masih banyak kan cewek lain, mungkin itu bukan jodohnya. Lagian ya, buat apa sih pacaran sama cewek yang seolah-olah tuh kayak mencintai gitu, padahal kan sebenarnya itu semuanya semu karena pelet. Pelet itu nggak bisa bertahan lama. Lama-lama juga nanti peletnya bakal memudar. Terus di sini dia juga pesan buat para cewek-cewek, berhati-hatilah dalam memilih kata-kata. Kalau pas memang lagi ditembak terus nggak srek untuk nolak cowoknya, harus benar-benar mencari kata yang tidak menyakitkan. Cari kalimat yang penolakannya itu selembut dan sehalus mungkin gitu loh. Oke, udah selesai ceritanya dia. Banyak hikmahnya ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan kasih jempol ke atas, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Tentu kita akan ketemu di cerita horor selanjutnya. Bye!